Halo, selamat siang semuanya. Oke, baik, terima kasih yang telah hadir pada webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizal, dan hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam dunia trading, yaitu smart money concept. Gimana caranya menggabungkan dengan analisa fundamental. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan topik pada webinar kali ini, nanti teman-teman coba disebutkan ya nama dan asalnya dari mana. Oke, nanti tulis aja di kolom chat teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas teman-teman. Nah, apa sih itu smart money concept? Jadi smart money concept adalah strategi trading yang digunakan oleh para pelaku besar teman-teman. Ya, jadi fokus pada market structure, break of structure, lalu ada change of character, liquidity gap, lalu ada order block, dan imbalance zone. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus lihat dulu market structure-nya, kita lihat dulu marketnya itu sedang uptrend, downtrend, atau juga sideways. Kalau misalkan marketnya sedang uptrend, kita lihat dulu higher high dan higher low-nya. Nah, kalau misalkan marketnya downtrend, kita lihat dulu lower high dan lower low-nya. Untuk time frame-nya, time frame berapa? Time frame-nya diusahakan untuk menggunakan time frame yang lebih besar, itu bisa di 4 ataupun di daily. Lalu ada break of structure dan change of character. Nah, apa itu break of structure? Jadi break of structure itu ketika harga naik lalu dia retracement dulu dan naik lagi. Nah, setelah harga naik lalu turun atau koreksi dulu ya, retracement. Nah, ketika harga ini melewati garis area resisten di sini, nah setelah harga menembus area di sini, area resisten, maka ini yang dinamakan break of structure. Jadi harganya nge-break area resisten sebelumnya. Itu yang dinamakan break of structure. Nah, berarti kalau misalkan harga udah menembus area atau membentuk break of structure, si harga akan melanjutkan pada tren kenaikannya. Nah, kalau change of character, ketika harga naik lalu turun, nah di sini kan kita bentuk higher low-nya. Ketika harga ini naik terus menembus dari higher low-nya, itu yang dinamakan change of character. Jadi trennya sudah berbalik teman-teman, atau reversal. Yang tadinya uptrend jadi downtrend, yang dinamakan change of character. Lalu berikutnya adalah liquidity gap. Apa sih itu liquidity gap? Jadi biasanya para pelaku besar, institusi besar, dia akan memancing harga teman-teman, memancing harga di range yang sempit. Harga ini membentuk range yang sempit, pasti kan akan membentuk key level atau support resisten. Nah, ketika harga mantul di area support resisten, biasanya para retail trader itu kebanyakan ya, contoh di sini ketika harga menyentuh area support di sini, nah biasanya retail trader itu dia akan entry posisi buy di sini. Ya, ketika dia entry posisi buy, pasti dia akan menaruh stop loss-nya itu di bawah titik support di sini. Nah, ketika harga naik, dia turun dulu, baru naik lagi. Nah, ini yang dinamakan liquidity trap. Jadi dia akan mencari likuiditas dulu sebelum para smart money ini melakukan transaksi yang lebih besar. Di sini harga sudah menembus titik resisten. Ini kan ada candlestick bearish engulfing di sini. Biasanya para retail trader itu dia akan entry sell di sini. Jadi kan kalau misalkan candle bearish-nya ini menutupi candle bullish di area resisten, berarti trennya akan turun. Biasanya seperti itu. Biasanya juga para retail trader itu dia akan entry sell di area sini dan menaruh stop loss di area titik resisten di sini. Kalau misalkan dan kita lihat di sini harga bukan ke bawah, malah dia ke atas dulu menjemput stop loss dan turun lagi ke bawah. Ini yang dinamakan liquidity trap. Jadi seperti itu cara kerja smart money, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah order block. Contoh di sini candlestick bearish-nya itu ditutupi oleh candlestick bullish. Lalu dilanjutkan pada candlestick besar selanjutnya ini yang dinamakan imbalance. Jadi ada ketidakseimbangan antara jumlah buyer dan juga jumlah seller. Jadi ketika di sini ada order block dan diikuti dengan imbalance, berarti tren naik cukup kuat. Oke, kita akan bahas sekarang di analisa fundamental. Dan analisa fundamental adalah analisa yang berfokus pada berita ekonomi. Ini adalah news atau berita-berita yang sangat berpengaruh terhadap market. Untuk portal beritanya, saya bisa gunakan forexfactory.com ataupun di investing.com. Nah, lalu gimana caranya kalau misalkan kita gabungkan strategi smart money concept dengan analisa fundamental?